Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susan hadal musannif ila wasuli wa qurri wa dabil ubuki alaihi ajmain wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa bi amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir. Ya, kalau dilihat enaknya mah enak banget ini mah. Ya, adem-adem gitu. Ya, cuman kagak bisa makan di sini. Pak Rahmat udah nyiapin masalahnya. Gitu. Malam hari ini yaitu berkenaan masih tentang hadis berkunjung. Masih tentang berkunjung cuman melalui hadis. Ya, bagaimana menurut hadisnya? Ya, kekatnya di halaman 249, tapi kita langsung ke 250 yang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkunjung karena Allah, bukan berkunjung karena pengen ngopi, bukan tuh. Ya, berkunjung pengen minjem duit, bukan. Tapi karena Allah nih berkunjungnya. Ya, kocok main aja udah, apa ya, silaturahmi. Tapi jangan ada ujungnya, cuman ada ujungnya minjem duit apa ngapain itu jangan. Nah, ini berkunjung karena Allah. Itu orang yang bersilaturahmi, berkunjung ke rumah saudara yang sesama muslim, itu dikawal sama malaikat. Nah, ini hadisnya nih, ya, dikawal oleh malaikat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zara rajulun akhonlah, berziarah seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki itu berziarah kepada saudaranya, akhon lahu, fi qaryatin, di suatu kampung. Qaryah, ya, kampung, suatu desa. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, maka Allah akan serahkan tuh, ya, pengawalannya kepada seorang malaikat tadi atas perjalanannya. Jadi kita jalan mau ke tempat silaturahmi itu, yang ngawal nggak sembarangan pengawal. Nah, kalau yang ngawal masih Pak Haji Bakri misalkan, yang ngawal abang saya misalkan, Bang Amir, wajar aja orang ikut barengan satu arah. Ya, ini enggak. Nah, ketika kita itu mau bersilaturahmi dikawal oleh malaikat tuh, maka dikatakan iqamatuz zair fahuwa ba'idun anhu. Posisi ini, laki-laki ini berziarah ke saudaranya itu ba'id, jauh. Maka al-murad di sini maksud dengan saudara laki-laki tadi itu maksudnya bukan saudara kandung aja, tapi di dalam penjelasan hadis ini dikatakan la ukhwatun nasabi bal ukhwatul iman, saudara yang seiman. Jadi bukan hanya nasab aja tuh. Jadi di mana aja saudara kita, terus kita mau bersilaturahmi, mau berkunjung, mau berziarah. Ya, kalau kalimat kita mah berziarah kuburan aja kayaknya. Ya, padahal bahasa Arab, bahasa hadisnya tuh zaro, berziarah seorang laki-laki akhon lahu, kepada saudara laki-laki lainnya, fi qaryatin, pada suatu kampung, pada suatu desa, maka pengawalannya adalah malaikat. Aina turidu, hendak, ya,
hendak kemanakah kamu? Kamu mau kemana kan kalimatnya? Ya. Maka jawabannya qala akhadli fi hadhil qaryah. Saya punya saudara di kampung ini. Wa qala hallahu alaika fi min ni'matin tarubbuha. Maka ketika ditanya dia mau berziarah kepada saudaraku di desa ini, maka bertanya malaikat, adakah engkau mempunyai kewajiban baginya daripada pemberian yang harus engkau menyerahkannya? Kira-kira ada tunggakan atau ada apa, ada yang harus disampaikan atau utang piutang mau membayar atau yang lainnya tuh. Jadi dari situ sudah jelas tuh. Ya karena memang maksud dengan tujuan yang baik, maka yang awal langsung malaikat. Tuh. Biasanya kalau yang mau nganterin duit biasanya banyak yang mau ngawal itu. Ya. Ntar kalau seandainya Hamdan ambil mau mana dah? Dia nganterin duit ini sama. Ayo dah, saya kawal dah kalau nganterin duit gitu kalau nanti. Double yang awalnya ya. Iya. Malaikat dikawal. Jadi dikawal sama dua. Nah, terus apa lagi halahu alaika min ni'matin turabbuha? Apa emang ada keinginan kewajiban baginya itu daripada pemberian yang harus engkau menyerahkan? Maka jawabannya enggak ada. Jadi enggak ada keperluan yang memang benar-benar dia pengen ini kan, pengen selesaikan enggak? Memang murni dia ingin berziarah. Lah mainnya belum main-main ke rumah Pak Haji Wahyu. Assalamualaikum. Nah itu tuh kayak gitu. Ya. Jadi gak ada tujuan nanyain besok jadi RT ya? Enggak, bukan begitu kan. Enggak ada itu kayak gitu. Ya. Jadi murni dia memang berziarah. Enggak ada maksud tujuan yang lain, bersilaturahmi. Nah, kalau orang tua meninggal terus anaknya itu kan menyambung bakti seorang anak kepada orang tua apa? Bapaknya dulu mainnya sama siapa? Ya misalkan Abi almarhum mainnya sama Pak Sarwili, sama Pak Haji Rahmat, sering ngopi bareng, silaturahmi ke rumah Haji Boma. Nah itu kita sebagai anak terusin, jangan diputusin. Nah itu rasa bakti kita tuh. Rasa bakti kita kayak gitu. Ya. Jadi kalau seandainya memang kita datang, Pak Haji Rahmat memang ada harapan, ada kemauan datang ke rumah Pak Sarwili emang pengen numpang ngopi misalkan. Datang ke rumah Pak Haji Boma emang pengen numpang makan siang, emang ada niatan. Ya. Tujuan silaturahmi ziarahnya tetap dapat. Cuman nggak sempurna seperti yang dalam hadis ini nih. Pengawalan tetap pengawalan. Karena bersilaturahmi nggak perlu niat khusus. Saya niat bersilaturahmi ke rumah Bang Rokib karena Allah Ta'ala, nggak ada kayak gitu. Ya. Tuh, dia datang langsung udah pahala. Tuh. Terus apa lagi di situ? Halallahu alaika min, kalau jawabannya adalah qalala ala inni uhibbuhu billah ala. Nah yang demikian itu inni uhibbuhu billah. Maka berkata sesungguhnya karena aku mencintai kepadanya karena Allah. Jadi dia bersilaturahmi, dia berziarah itu bukan lain dan bukan tidak karena Allah. Kalau anak muda, saya mencintaimu karena Allah. Ya, karena ada kalimat gitu. Nah ini gagah. Saya berziarah ke rumahmu karena Allah, bersilaturahmi karena Allah. Tuh. Maka berkata malaikat, "Fa inni Rasulullah." Rasulullah berarti bukan nabi nih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ilaika kepadamu. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Sesungguhnya aku itu utusan Allah yang dikirim oleh Allah karena Allah mencintai kepadamu sebagaimana engkau cinta kepadanya. Jadi Allah cinta kepada orang yang berziarah sebagaimana orang yang berziarah itu juga cinta kepada Allah. Baru kayak gitu tuh. Cuman kadang-kadang kemarin sering kita lakukan berziarah, cuman kadang-kadang kita belum tahu ada hadisnya apa kagak tuh.
Jangan besok berziarah ke rumah Pak Haji Bakar dilihat ke atas, sama mana ya? Katanya malam ada hadis dikawalnya sama malaikat. Ya, dilihat lah, kagak ada sama sekali. Ini kayak gini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Dan di atasnya orang yang lagi menuntut ilmu, sayapnya malaikat Jibril lagi begini. Lah, dia keluar, dia longok, mana sayapnya kok kagak ada juga. Kok masih hujan aja? Ya masih. Ya, seharusnya ini alhamdulillah kagak hujan ini. Ya. Kalau di sini kagak hujan. Kalau udah keluar dikit, nah hujan tuh. Nah, hadis ini udah jelas-jelas rawahu Ahmad wal Bukhari fil adabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sama Imam Bukhari, cuman lihatnya di bab adab. Ya. Ada di Sahih Muslim juga. Hadis ini. Jadi keterangannya itu yang dikatakan saudara, saudara yang seiman. Ya. So, yang namanya seiman walau karena maksiatan tuh al-asi, walaupun dia berbuat maksiat dalam hati, yang penting masih ada iman. Nah, ya kalau kata Kang Amlan itu berkunjung ke mantan. Ya, tuh. Jadi dari sini jelas ya bahwa apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, manfaat faedah bagaimana kita berkunjung karena Allah itu akan dikawal oleh malaikat. Nah, kalimat saudara di sini dalam hadis tadi digunakan buat saudara yang memang seiman, sedarah kena nasab ya, senasab dan juga seiman. Itu termasuk di dalamnya sahabat qarib, sahabat dekat, ya. Tuh. Maka orang itu tujuan ziarahnya ke saudaranya hanya karena Allah, tidak karena yang lainnya. Jadi hadis yang pertama, kita disuruh berziarah ke saudara kita yang seiman, cuman ya niatnya itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan juga, berkata Al-Imam Al-Ghazali, berkunjung kepada saudara dengan karena Allah itu satu daripada permata ibadah. Kalau kita berziarah ke saudara kita yang seiman, itu sama aja kita punya satu daripada permatanya ibadah. Salah satunya berziarah karena Allah. Ada lillah, ada fillah, ada billah. Nah itu tuh kalimat itu tuh. Walaupun kalimat lillahnya itu ya, kalau dizahirkan, kalau ditalafuzkannya itu sunnah. Sholli ba'dal maghribi salah sarokatin mustaqbilal qiblati, ada lillah disebutnya itu karena untuk nambah meyakinkan. Ya, karena posisinya kalimatnya mustaqbilal qiblati, adaan, lillahi ta'ala, itu semuanya sunnah talafuznya. Ya, karena yang aslinya niat itu adalah bil qalbi, yaitu yang ada di hati. Nah, ini jelas-jelas Imam Ghazali juga mengatakan bahwa itulah yang dikatakan permata ibadah. Dan di dalam itu ada pertalian yang utama kepada Allah. Ditambah pula di dalamnya mengandung berbagai macam faedah. Orang yang bersilaturahmi panjang umurnya dalam arti berkah, juga murah rezekinya. Termasuk kita malam hari ini hadir di malam Jumat menuntut ilmu, ngaji, bersilaturahmi itu. Saya mau Bang Kotik udah 2 mingguan kagak nemu. Nah, sekarang nemu. Ntar nemu lagi 2 minggu lagi kalau saya lagi nggak lewat terus. Kalau Bang Kotik lagi nggak ke depan, kita nggak nemu. Nah, akhirnya apa? Ketemu terus. Nah, udah mulai dah banyak cerita begini. Nah, yang namanya baru ketemu, ini kagak nemu. Amda pulang kampung misalkan, pindah rumah, udah gak nemu. Kita silaturahmi kalau lagi ziarah pinjahan, kayak gitu. Ya, mari
kita lestarikan yang namanya silaturahmi berziarah ke saudara-saudara kita, mudah-mudahan dengan hadis yang tadi dikatakan dalam hadis tadi, di mana Rasulullah bersabda benar-benar ya apa yang disabdakan itu bahwa kita yang berziarah ke saudara kita yang seiman itu akan dikawal oleh malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma fa'alna bi baladana wa limna ma yanfa'una warzuqna ulumman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah wa rizqna ilma wa rizqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.